Yang saya hormati Ibu Yulia Ferawati selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Ferawati selaku pengajar praktik. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, guru SMP Negeri 1 Blang Pedi. Baik, sebelum itu saya izinkan dulu untuk memperkenalkan diri kepada Ibu Rada. Silakan Ibu Rada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Radha Putra. Di sini saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Blang. Baik, terima kasih Ibu Rada. Berikut adalah kegiatan praobservasi. Selamat pagi Bu Rada. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Pak? Alhamdulillah luar biasa pada hari ini. Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Bu Rada sudah meluangkan waktunya untuk bisa duduk dengan saya di sini. Ini sebelumnya saya mohon maaf Bu Rada, saya minta waktu sebentar dulu ya. Baik, saya akan melakukan praktek praobservasi Bu Rada seperti yang kemarin saya sudah sampaikan kepada Bu Rada. Nah, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap kelas yang Bu Rada pengajar nantinya ya. Bisa ya? Nah, di sini tujuannya adalah untuk membantu Bu Rada dalam mengembangkan akademik Bu Rada. Ya tentunya dalam hal seperti mengajar seperti itu ya. Jadi santai saja ya Bu Rada ya. Bisa jangan terlalu tegak, biasa aja gitu ya. Oke. Baik Bu Rada, observasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Rada di praobservasi ini sebelum Bu Rada nanti masuk mengajar dalam kelas. Ya. Baik Bu Rada, ini ada beberapa pertanyaan insya Allah yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama sekali adalah apa sih Bu Rada yang Bu Rada harapkan nantinya dari obrolan kita hari ini? Baik, yang saya harapkan tentunya dari obrolan kita hari ini Bapak, tentunya obrolan yang bermakna ya. Di mana obrolan kita ini mampu menunjang, mampu meningkatkan wawasan saya, kualitas diri saya dari saran dan masukan yang diberikan kepada saya, agar ketika saya masuk ke dalam kelas melakukan pembelajaran itu akan menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas diri saya. Baik, luar biasa ya. Oke, selanjutnya ini kira-kira rencana besok Bu Rada ini akan melakukan pembelajaran yang seperti apa nih Bu? Insya Allah besok saya akan melakukan pembelajaran tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran surat Al-Araf ayat 54 sesuai dengan ilmu tajwid, khususnya dalam hukum bacaan guna tentang mim tasdid dan huruf tasdid yang harus dibaca dulu apabila kita bertemu dengan huruf tersebut. Baik Bu Rada, luar biasa ya materinya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Rada. Tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu Rada lakukan besok itu seperti apa sebenarnya? Tujuannya itu agar anak-anak tentu dari yang kita belajar agar mendapat tujuan agar anak-anak dapat membaca Al-Quran, khususnya Quran surat Al-Anbiya dan Al-Araf itu sesuai dengan ilmu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, khusus dalam hukum bacaan guna. Khusus dalam hukum bacaan guna Agar lebih memperdalam, memperkuat ingatan anak tentang hukum bacaan guna. Itu lebih ke tajwidnya ya Bu Rada ya. Baik Bu Rada. Di sini Bu Rada kan sudah mempersiapkan tentunya kegiatan belajar mengajar besok itu dengan berbagai kesiapan yang luar biasa nih Bu Rada ya. Nah, kira-kira nih Bu Rada, apa sih persiapan yang sudah Bu Rada lakukan sejauh ini? Sejauh ini persiapan yang sudah saya lakukan tentunya sebagai seorang guru harus menyiapkan yang namanya modul ajar. Nah, itu pijakan bagi seorang guru. Terus yang kedua saya siapkan media. Terus selanjutnya LKPD lembar kerja peserta didik, dan juga yang terakhir lembar observasi dari hasil yang kami belajar. Berarti sudah lengkap sekali ya Bu Rada ya, dari mulai dari pengajar ada, media pembelajaran yang sudah ada, juga lembar observasi ketika nanti di akhir pembelajaran begitu Bu Rada ya.
selanjutnya kira-kira ada nggak strategi yang akan Ibu Rada gunakan dalam kelas ketika mengajar besok? Sebelum melakukan proses pembelajaran besok, tentunya strategi yang pertama yang saya lakukan ini Pak ya, membagikan kelompok terlebih dahulu. Nah, saya akan bagikan beberapa kelompok, di mana di setiap kelompok itu ada salah satu siswa yang memang kalau kita bandingkan dengan kawan yang lain, dia lebih mampu ataupun lebih bisa membaca Al-Quran tadi dalam hal tajwid lebih daripada kawan yang lain, khususnya dalam hukum bacaan umum. Jadi di setiap kelompok itu saya selipkan salah satu siswa yang lebih mampu daripada kawan-kawan yang lain dalam satu kelompok. Nah, di situ dia akan menjadi seorang tutor, seorang pembaca, di mana kawan-kawan yang lain akan mendengar bacaan yang dibacakan oleh temannya yang sudah bisa ini. Jadi begitu loh Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Menarik sekali nih. Pasti kegiatan pembelajaran besok itu anak-anak akan suka nih ya. Karena apalagi ada diselipkan dengan tutor sebaya. Karena mungkin belajar anak-anak dengan anak-anak itu mungkin agak misalnya lebih menarik lah bagi anak-anak yang lain begitu ya. Oke. Nah kira-kira nih model kegiatan seperti apa sih yang akan Ibu gunakan besok nih? Modelnya ya seperti yang saya sampaikan tadi dalam strategi tadi, anak-anak yang sudah bisa dalam bacaan tadi dia akan membaca dengan lantang, di mana kawan-kawan yang lain akan mendengarkan dengan seksama bacaan kawannya yang sudah bisa tadi, khususnya dalam hukum bacaan lunnah, di mana jika bertemu dengan huruf mim bertasdid dan nun bertasdid itu dibaca dengung dengan panjang 2 harkat. Jadi kawan yang lain memperhatikan dan mendengar. Perbedaan ketika bertemu dengan mim bertasdid dengan mim tidak bertasdid itu beda. Supaya anak-anak bisa melihat dan mendengar bahwa ketika bertemu dengan mim itu dibaca dengung, mim bertasdid dibaca dengung, dan apabila bertemu dengan mim biasa tidak dibaca dengung. Nah, di situ bisa kita ambil tentang model. Oh seperti itu. Masya Allah luar biasa. Baik Ibu, kira-kira Bu, ada nggak kendala dari model pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Kira-kira ada Bu? Kalau kita berbicara masalah kendala, jangankan siswa, kita guru aja kadang-kadang ada mood-moodan. Nah, begitu juga dengan siswa-siswi ataupun peserta didik. Kadang-kadang kendalanya itu ada di mana dalam satu kelas itu ada salah satu anak yang mungkin susah untuk kita ajak kompromi, susah untuk ya itu kendala itu tidak seberapa. Dan walaupun itu kendalanya, insya Allah semua prosesnya itu akan berjalan dengan baik karena itu tidak menjadi masalah besar. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Bu Rada, kita kan sudah melakukan kegiatan praobservasi nih sebelumnya. Di akhir kegiatan praobservasi ini nih, kira-kira dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu Rada sampaikan? Tentu ada ya Pak. Iya. Dari sejauh ini kita berbincang-bincang masalah modal pembelajaran dan juga cara mengajar seorang guru itu seperti apa. Dan alhamdulillah dari obrolan kita ini itu membuat saya lebih tenang, lebih semangat, bertambah semangatnya dalam menyiapkan segala persiapan sebelum masuk ke dalam kelas. Apalagi nanti saya akan diobservasi oleh Bapak, itu membuat saya sudah tidak sabar lagi ya, ingin diberikan saran, tambahan dan juga motivasi dari Bapak. Baik, oke. Berarti dengan adanya praktek praobservasi ini seperti diingatkan kembali ya Bu ya, poin-poin apa yang akan disiapkan dan dibutuhkan agar ketika mengajar nanti persiapannya lebih maksimal gitu Bu ya. Oke, baik. Berada ada lagi yang ingin disampaikan kira-kira? Sejauh ini alhamdulillah saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Berada ya sudah menikmati waktu ini duduk bersama saya di sini ngobrol-ngobrol itu. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambahkan wawasan dan ilmu ya. Baik, Berada terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan ya. Baik, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.